Dongeng dulu sedikit. Ada tokoh Wahabi di Sukabumi yang paling nggak seneng dengan torekot, tapi deket dengan saya. Kepada torekot dia benci, tapi kalau kepada sayanya mohon maaf, dia nggak terlalu benci karena temen separtai. Saya jurkam utama, beliau jurkam nomor sekian. Beliau seloroh sama saya, Kang Jen, saya juga pernah sih ke Suryalaya, bagus dikit itu, tapi bukan apa-apa Pak Jejen. Gini, dia sebut malaikat, kalau dia menyebut malaikat, malaikat Mikail kan pembagi rizki, ya. Ketika datang pada orang yang sedang berzikir, gede-gede kepala, la ilaha illallah, la ilaha, Mikail balik lagi Pak Jejen. Kata dia, itu makanya saya enggak mau. Oh begitu, jangan suka kepancing. Segede apapun tenagamu, tapi kalau berantem kamunya emosi, nggak usah jauh-jauh. Contoh, sampai Mike Tyson, si bogem mentah, siapa kena jabnya pasti KO dia. Tapi ketika Holyfield bisa mengkaji di mana titik lemahnya, adalah dipancing emosinya. Memukul ndak kena, akhirnya menggigit telinga. Bayangkan petinju internasional yang berlatih sekian tahun pas tinju gigit telinga, namanya itu terpancing emosi. Hati-hati para mubalik tarekat, kita menyampaikan jangan dengan emosi, menjelek-jelekan orang, memarahi orang, menyanjung-nyanjung ajaran, menyanjung-nyanjung guru. Nggak usah dengan emosi. Kalau barangkali kalau yang nggak nahan emosi begitu kepancing seperti barusan, bisa gigit telinga itu. Saya juga emosi punya, orang nggak punya emosi namanya nggak normal Pak. Harus ada emosi orang itu. Ya, tapi kita tahan. Dari dalamnya marah, keluarnya senyum. Oh gitu. Di hati gitu. Kalau ndak ada marah, ndak ada saja. Ndak ada tanggung jawab. Marah ada juga, tapi oh gitu. Nah, pantes Pak. Aduh, saya mau nyebut namanya nih di ujung lidah, tapi kode etik. Nanti kalau saya sebut namanya, lagi-lagi melanggar kode etik tasawuf. Kang, begitu. Iya, jangan. Pantes ya. Itu Pak Haji Oting miskin. Tadi sudah saya sebut, Haji Oting itu salah seorang sesepuh Ikhwan Sukabumi, raja duit. Wong SPBU-nya puluhan. Cina nggak mampu bersaing dengan dia. Kaya. Sedangkan yang ngomong ini pensiunan depag. Yang penghasilan tambahannya dari meras sapi. Ya, beternak sapi lah. Jadi saya katakan oh begitu, pantas Pak Haji Oting miskin ya. Karena tiap datang mau ngasih rezeki, Haji Otingnya lagi gede gitu. Buktinya dia kaya. Dan pantas Akang kaya sekali, saya katakan. Enak itu ilmu pelem itu. Itu sama jangan dicekik pakai kawat itu. Jangan pakai bahasa polos, bersastra lah. Ada kinayah. Pantas Kang ya, Haji Oting miskin, Akang makaya. Jangan gitu Pak Jajan. Los itu kan yang ngasih balak tadi. Kenapa ngasih kartu as dulu? Aku ikuti. Man kobat.
Satu lagi, ini tokoh juga, wow, jago. Pokoknya dia layak menasihati saya di Sukabumi. Naik mobil sama-sama dengan saya. Ingat mobilnya kol merah, saya supir. Beliau di pinggir saya. Kang Jejen, saya juga pengen belajar zikir itu sebenarnya. Tapi satu yang saya nggak mau. Apa itu? Ditalkin. Saya mah yang nggak mau zikirnya pengen, tapi ditalkinnya itu yang nggak mau. Ya sama tadi pengen berangkat ke Surabaya tapi nggak mau ada cantolannya. Mungkin kalau yang kurang piawai bermunadoroh, berdiskusi, ngatur senyum, ngatur emosi, mungkin nggak bisa Kang, nggak ada. Dikir itu harus talkin dulu, nggak mau talkin nggak bisa. Itu kalau mau pakai bahasa bodoh. Saya nggak mau, walaupun saya orang bodoh, terlalu bodoh. Saya katakan, Kang, bener Kang, gitu. Itu ilmu taisi itu. Orang nonjok, nggak dilawan tonjokannya, diambil tenaganya. Enggak, nonjok tawa, enggak. Dia nonjok, puter. Bener Kang. Begini Kang, sebenarnya nggak usah orang seperti Akang, nggak usah. Kalau kayak saya, orang bodoh, orang tolol, orang kotor, orang males ibadah, banyak dosa kayak saya, maka layak saya mencari-cari guru kemana-mana. Wong saya ini orang tidak mampu mengendalikan diri. Makanya saya belajar. Orangku sudah seperti Akang, buat apa belajar lagi? Kalau ndak mau talkin itu bagus, Kang. Bahkan orang seperti Akang kalau pengen bikin dikir, bikin tarekat sendiri, Kang. Layak loh, ilmu Akang tinggi. Kata dia, jangan gitu Pak Jajan. Kata Akang tadi ndak mau. Hayo siapa yang dijungjungkan? Si tepi. Ya, jangan dilawan pakai polos, pakai sastra. Shogun dilawan, seorang. Apa tadi ngomong saya yang inti apa tadi? Bersyukurlah kita semua jadi manusia beragama Islam, belajar ilmu Islam dari para guru, belajar wudhu, belajar sholat, belajar apa, syukur itu. Jangan karena sudah ketemu guru tarekat lalu putus dengan guru-guru yang memberikan ilmu. Hati-hati. Syarat mendapatkan barokah dari Allah melalui para guru, mata rantai tidak boleh terputus. Saya naik Mercedes Baby Ben ceritanya. Ketua Umum Majelis Ulama. Ceriakan anak-anak dengan mainan baru Kinder Joy. Ajudan pribadi, sopir pribadi, pakai baju cangklek. Wah, kan gayanya begitu. Pakai logo-logo di sana sini. Naonnya terapun ho. Asik. Begitu di perjalanan ketemu orang, saya katakan, stop, berhenti. Ya Pak, ada apa? Turun dulu. Ada Pak Usman Semiadi. Siapakah Pak Usman Semiadi? Guru SD saya. Cium tangan dulu. Ada rezeki sedikit, kepelkan dulu sama beliau. Bapak barangkali mau di mobil dengan saya? Nggak usah, kata beliau. Kenapa Pak Jajan hormat pada Pak Usman? Kan guru. Sebesar apapun pohon beringin, bibitnya sebesar kelingking. Untuk mendapatkan limpahan dari guru, semua guru harus kita hormati. Tidak boleh ada guru yang putus. Walaupun gurunya menjelek-jelekkan tarekat, menjelek-jelekkan suryalaya, menjelek-jelek, wah enggak apa-apa, itu kan setannya yang sedang ngomong.
manusia ada setannya. Minal jinnati wan nas, Quran itu. Ini Pak Jejen gimana ini, sopan tapi nusyuk. Ya, mendidik harus, hormat harus. Suatu saat saya menghadiri pengajian mingguan hari Jumat di salah seorang kiai besar Sukabumi. Alhamdulillah, pengajian 1 jam, dari menit pertama sampai menit terakhir semuanya nembaki si Jejen ini. Wah, mantap. Sampai ada yang salah seorang kiai melirik sama saya, banget badak, muka tebel, muka badak kamu, dengarkan nih guru lagi bicara, menjelaskan kekeliruan kamu. Nunduk aja, ini yang ngomong orangnya apa setannya. Insya Allah kalau melarang substansi dikir, kalau meluruskan orang yang belajar dikir dari kesalahan-kesalahan, kita terima. Wong orang berzikir juga nggak dijamin benar, kesalahannya masih ada. Tetapi kalau menyalahkan substansi dikirnya lain cerita. Kalau makan tidak boleh makan pasir, makan nasi tidak boleh campur pasir, itu cocok. Tapi kalau jangan makan, lapar nanti. Kalau belajar dikir harus hati-hati A, B, C, D, itu cocok. Tapi kalau jangan belajar dikir, sama dengan jangan makan. Selesai 1 jam, alhamdulillah. Saya musyafahah pada beliau. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Mohon doa pemirsa. Ya, ada apa? Minggu depan saya datang lagi. Minggu depan saya datang lagi. Begini, ini taktik strategi perang sedikit nih. Kalau orang yang seneng nembaki kita yang belajar dikir, lalu kita tahan terus, jadi awet itu, nggak senengnya awet, kebenciannya nggak cepet keluar gitu, ya nggak bosen. Sebab sedikit udah kita lawan, sedikit udah kita lawan. Kalau saya ayo keluarkan. Pas minggu kedua, alhamdulillah cuma setengah main, baru setengah jam udah habis. Itu jadi nggak bisa sebenarnya. Justru yang harus kita pikirkan di Indonesia khususnya, masih puluhan juta orang yang belum mengenal thariqat, apalagi menjadi pengamal thariqat. Apa sih ruginya Pak Jejen? Yuk kita ngomong ruginya ndak belajar thariqat. 1, kalau orang ndak bisa berenang tapi pengen nyebrang, ndak ada jembatan, kita pengen nyebrang padahal kita nggak bisa berenang, maka ilmunya sebut ilmunya belajar boleh. Ada lagi cara lain, minta tambang pada orang di seberang sana. Di seberang sana ada orang tambang, dilempar dari sana, tak pegang, lalu kita berenang, keceplak keciplung, ditarik oleh dia sampai orang belajar tarekat kayak kita ini kelompok keceplak kecimplung, pengen menyeberangi hidup di dunia, ingin menyeberang kepada ridho Allah, sedangkan tidak punya kemampuan. Ya, bahwa dunia adalah bahrun amik, lautan yang sangat dalam, gadgari kopihi kullu unas, banyak manusia yang tenggelam. Faltakun sapinatu kafihi taqwallah, maka kapalmu adalah takwa kepada Allah. Kalau mampu, kalau belum, maka caranya orang yang belajar tarekat itu, walaupun kita orang
sedikit pengetahuannya, belum baik akhlaknya, maka kita berpegang pada tali hablum minallah melalui guru, ditariklah kita oleh dia. Ini keuntungannya, saudaraku. Bukan berarti kita nggak ada pekerjaan, kita harus ada kerja, tetapi tidak akan kuat melawan bantingan nafsu setan, keduniaan dan lain sebagainya di muka bumi ini. Itu keuntungannya. Maaf, mungkin kalau bapak-bapak banyak yang bukan ulama, toh lebih prihatin saya yang disebut ulama. Tahun 90 kita sudah punya pesantren hektaran dengan santri ratusan, jabatan di majelis ulama dan lain-lain, tapi belum ketemu guru zikir yang mursyid kamil mukamil. Saya sudah belajar tarekat-tarekat lain sebelum bertemu Suryalaya, tetapi karena tarekatnya mutabaroh, tapi mursyidnya bukan kamil mukamil, maka ujungnya sesuai dengan jengkal pengetahuan dia. Di mursyid A saya ikut belajar tarekat, ujungnya ke apa? Pengobatan. Jadi tarekat sebagai doa untuk pengobatan, baguslah manfaat, tapi enggak mendidik makrifat. Di guru B saya pernah ikut, tarekatnya bagus, mu'tabaroh, berdasarkan Quran Sunnah, kitabnya jelas, tapi mursyidnya bukan alim, tidak berwawasan luas tentang marifat, maka ilmu torikotnya menjadi alat untuk menggali harta karun. Ini bukan sedang menjelekkan, bukan sedang di depan Anda bicara, ini direkam nanti disidikan, tersebar kemana-mana. Saya harus bertanggung jawab ngomong begini. Ini bukan sedang menjatuhkan, pengalaman seorang murid berkelana mencari guru. Ke situ lagi tarekat C, saya karena dianggap baik mungkin oleh beliau sampai diangkat wakil. Tarekatnya bagus, anfasiyah, setiap napas diisi. Tapi karena mursyidnya wawasannya bukan berwawasan mulki malakut jabarut lahut, bukan wawasan ruhul qudsi, maka amalannya menjadi ilmu kanuragan. Kalau sudah mengamalkan ilmu tersebut, tidak mempan golok, tidak mempan senjata tajam. Jadi latihannya itu bukan zikir seperti kita setiap pada sholat, tetapi latihannya sambil jurus. Lapat jalalahnya begini, wakil. Promo Guncang 10-10 dijamin dapat bebas ongkir, cek di Tokopedia dan TikTok. Datang orang mau apa, mau diisi, yo isi, ambil peniti lalu dicoblos, kalau diambilkan Asmaul Husna nanti tangannya muter sendiri. Itu nyata, itu muter sendiri. Nanti dia tangannya jatuh di salah satu Asmaul Husna, bagian dia waris disebutnya. Oh, kamu warisnya As-Sabur, saya warisnya Ya Wahidul Ahadul, ada yang warisnya Ya Wahab dan lain-lain. Lalu diisi saum sekian hari. Nanti setelah selesai 3 hari saum, datang lagi namanya ijab. Di ijab itu dilimpahkan, biasanya kalau laki-laki tinggal celana kolornya aja, baju dibuka, saya ambilkan golok, tak coba dulu ke kayu atau ke bambu, cas, lalu kita hantam, kita cecar badannya 70 kali itu biasa. Lulus, masuk lagi, lulus. Nah, keluar dari situ mungkin yang bicara di dalam harusnya zikir ngusir setan, ini zikir malah jadi speaker setan. Kamu sekarang sudah gagah, ayo cepet cari lawan. Maka murid saya kemana-mana cari musuh untuk berantem.
Kalah lagi. Satu orang berantem di Purabaya, benjot-benjot banyak. Dia ngomong, saya benjot-benjot. Ya kamu salah, wong dikir dipakai cari musuh untuk berantem. Ini Pak, ini sekarang laku gini-ginian di Indonesia ini. Pengikutnya ribuan Pak. Yang berbondong-bondong kemana-mana itu rata-rata cari berkah itu. Datang ke makam-makam para wali juga cari berkah itu. Pak Jejen, saya juga ke Suryalaya cari berkah. Kalau gitu salah dong, nanti dulu. Ada cari barokah, mengejar buah barokah, pohon takwanya ndak diurus. Kalau ke Suryalaya pengen buah barokah tapi ngurus pohon takwa. Ini garis bawahi ini mungkin tidak ditemukan kalau oleh orang yang kurang berpikir. Jadi Suryalaya tidak meninggalkan barokah, tetapi tidak mendidik orang untuk ngejar-ngejar barokah. Ya, kebanyakan orang kemana-mana ngejar barokah. Artinya biar aku ndak takwa, yang penting kaya. Biar aku ndak takwa, yang penting banyak harta. Itu yang dimaksudkan barokah oleh umumnya umat Islam di Indonesia khususnya dan di negara-negara lain. Kamu akan mendapatkan barokah, tapi ini ajimahnya cuma 5 juta. Pak Jejen nyindir orang, enggak wong aku mantan. Kalau mantan ngomong testimoni pembuktian, nggak nuduh-nuduh orang. Masih banyak kok orang yang sudah ke Suryalaya juga masih cari jimat. Mana orangnya, nggak usah ditunjuk lah. Raut muka aja udah kelihatan. Pak Jejen jangan, aku kasihan sama kamu. Nggak sedikit orang yang pindah guru dari Suryalaya pindah ke Ustadz Anu lah, nggak usah saya sebut namanya. Kalau ditanya kenapa pindah, habis Suryalaya tumpul sih. Udah berapa tahun saya belajar gini-gini aja. Tapi ketika saya hadir ke guru Anu, wah hebat, hawariknya luar biasa. Wong ustadznya memperlihatkan kehebatan di depan jamaah. Itulah kalau tarekat dibawa oleh bukan alim, atau mungkin bukan tarekat. Saya pernah jadi orang seperti itu. Kalau ketemu orang saya perlihatkan kehebatan, keluar biasaan. Orang percaya benar. Kenapa jimat saya laku dulu? Nggak dicoba ke badannya, cukup kalau menunjukkan ini jimat luar biasa. Satu, tempelkan ke ayam, tak tembak ayamnya, yes, lalu nggak tembus mimisnya. Orang udah percaya banget. Oh betul, itu cara mencobanya. Jangan ditiru di rumah, don't try at home. Ini di Indonesia masih berlaku sekali. Nggak salah, enggak salah sih, enggak. Tetapi kalau orang taunya cuma itu, pejabat-pejabat pemerintahan demi sebut saja melestarikan wibawa, melanggengkan kedudukan, lebih banyak dekat kepada kiai-kiai juru doa ketimbang kepada guru tarekat. Pak Jejen jangan menuduh, wong saya tahu orangnya. Coba tuh datangi Kiai Anu tuh, doakan supaya saya gini. Yang dicari adalah barokahnya, bukan takwanya. Maka Indonesia merdeka sudah 60 tahun lebih, negara kaya tapi rakyatnya banyak sengsara, negara subur tapi masih belum makmur.
Penyebabnya adalah karena di otaknya yang dikejar barokah tanpa kejelasan prolog. Ini Pak, keluar biasaan Suryalaya secara ilmiah. Kalau saya tulis menjadi disertasi doktor ini, saya teliti dari tarekat-tarekat, puluhan tarekat, dari sekian guru-guru hikmah. Oh, kenapa saya tahun 85 datang lalu ngilang lagi 5 tahun? Karena dulu saya melihat Suryalaya ini apa kelebihannya? Wong Abah Hanom, orang tua kiai gitu-gitu aja. Nggak pernah Abah di depan saya, oh jangan lihat ya. Ini salah satu karomah Abah ya, umpama apalah yang aneh-aneh sedikit. Enggak, nunduk. Wah, beliau yang diajar zikir saya, bagus. Jadi saya dulu nggak sesuai yang saya cari, yang luar biasa. Wong saya sudah jadi kiai, wong santri kita sudah ratusan, sudah dihormati orang, kita sudah punya jabatan. Wong datang ke orang cuma begitu, ngapain? Wajar kalau orang lain hari ini nggak berbondong-bondong ke Suryalaya, karena memang Abah bukan demonstran memperlihatkan kehebatan-kehebatan. Saya sendiri tertipu dulu. Saya katakan tahun 85, udahlah nggak usah ke situ lagi, nyari lagi guru. Tak Madura, Jawa Tengah, Jawa Timur, Jogja dan lain-lain, terus keliling. Ketemu dengan guru-guru hebat luar biasa dengan segala khawariknya. Saya ikuti, saya pun ikut khawarik. Oleh orang disebut wah luar biasa. Tapi ada satu pertanyaan. Setelah saya oleh beliau-beliau diangkat sebagai murid lulus ya, murid mumtaz, murid yang berhasil sukses, bahkan menjadi wakil dari beberapa guru-guru besar. Ada satu pertanyaan yang menggelitik. Bicarakan apa jangan nih? Udah lewat ya? Itu jamnya aja mati. Satu yang jadi menggelitik saya adalah saya sholat subuh sering kesiangan. Jangankan berjamaah awal waktu di masjid, sholat subuh kesiangan. Tapi orang tidak berani menyalahkan saya. Karena begitu orang mau menyalahkan saya, Kiai kenapa? Kok sholat subuhnya kesiangan? Naumul alim khairum min ibadatil jahil. Tidurnya orang ahli ilmu lebih besar pahala daripada orang bodoh ibadah. Kata orang, iya benar juga ya. Itu alat keprok gitu, dalil keprok gitu, supaya orang nggak ngeritik gitu. Ada yang lebih gila daripada saya. Hari Jumat bukannya ke masjid, malah masuk kamar dia tidur. Tapi bukan saya itu. Bukan saya. Begitu ditanya, kenapa Syekh malahan masuk kamar? Aku sholat Jumat di Masjidil Haram. Pokoknya saya kalau ilmu-ilmu nipu jago lah. Setan bener aku ini. Begitulah dunia hari ini. Yang lebih banyak dikunjungi adalah yang doanya cespleng, yang manjur. Dengan hormat silahkan, kalau anda memang sangat memerlukan, saya tidak menghalangi, tetapi jangan sampai menganggap bahwa itulah ilmu Islam tertinggi. Sholat subuh sering kesiangan, sholat malam seminggu seringan bolosnya daripada adanya. Sekali-kali berdoa kepada Allah, baca waqiah, baca apa, selalu ingin dibayar oleh Allah. Saum 40 hari, ya Allah sudah 40 hari, gimana ya Allah? Apakah mesin hitung engkau error? Pak,
fenomena sebelum belajar zikir torikot dibimbing oleh mursyid Kamil Mukamil, kita selalu jual amal pada Allah. Kalau berhubungan dengan Allah, ngatur Tuhan. Ayo rasakan sendiri Anda, jujur aja. Allah, panjangkan umur saya, jangan dipendekkan ya. Awas ya. Dah. Kok jadi Tuhan gak mau nurut sih? Allah, rezeki yang banyak, jangan diberi yang sedikit ya. Jadi yang dituntut adalah hak kita, menuntut terus kepada Allah. Itu kelakuan saya Pak, dan masyarakat dididik seperti itu. Dengan adanya pendidikan dari Pangarsa Abah, 5 tahun kemudian, tahun 90, saya sudah capek mencari guru, ingin mencari guru yang mendidik ikhlas. Sulit menemukan. Kalau saya nggak menemukan nanti dianggap salah. Sulit menemukan. Akhirnya kembali lagi ke Pangarsa Abah. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Ajengan semuhun. Tos beres. Saya nggak bosen mankobah ini. Sudah selesai, sudah Pak. Selanjutnya saya menyerahkan diri ke Abah. Apa jawaban beliau? Nggak ada menyoraki, nggak ada kata-kata begini. Nah makanya ngapain kemana-mana tolol? Nggak ada kata-kata seperti itu. Kamu sih dari dulu malah lepas kemana-mana. Nggak ada kalimat tayyir ngawiwirang seperti itu, nggak ada. Beliau bertanya selanjutnya, karena makrifat kalbu beliau kepada takdir. Orang ini, si Jejen ini sedang diperjalankan melalui takdirnya, harus seperti itu. Itu yang tidak pernah beliau mencela orang. Sejelek apapun orang, tetap di depan beliau adalah bager sayang, bager sayang. Kepada kiai biasa, saya sebelum belajar zikir, kalau ada orang, Pak Kiai saya ini belum mau sholat, terus bau jahanam, goblok. Coba sekarang orang yang tidak pernah sholat datang sama saya, sedikit-sedikit kan saya sudah belajar pada beliau. Pak Kiai saya ini nggak pernah sholat, ya nggak apa-apa, yang sudah ya udah, itu. Tinggal pikirkan ke depan ya, gitu. Lumayan ada perubahan. Dulu aku bukan begitu. Ini lebokan jahanam sih. Mursyid ndak begitu. Lunak, sejuk. Salajengna nyangakeun. Apa beliau? Nggak begini. Jadi kamu mau jadi murid apa? Nggak ada kata-kata sempral-semprul seperti itu. Ya sama-sama belajar Abah belajar aja dengan Abah juga lagi belajar. Itu karomat itu. Seorang yang bermartabat tinggi tapi kata-katanya seperti itu, tawadu, mampu mengendalikan diri, hilang dari kesombongan, itu sudah karomat. Karena biasanya orang yang berkemampuan tinggi sombong, tolak pinggang, nepuk dada. Ini enggak, itu karomat, begitu itu. Aku dulu menunggu yang disebut karomat, abahnya terbang gayawang. Allahu Akbar, si Jejen. Masih kena nyesep ajengan. Nggak ada kata-kata. Kamu katanya ketua majelis ulama, murid tasawuf masih merokok terus, gimana itu? Kencing setan masih kamu minum. Biasanya kan begitu. Enggak, melihat saya masih merokok 3 bungkus sehari, beliau katakan masih nyesep ajengan. Oh, ngejawabnya jadi bingung saya.
Ngejawab enggak memang perokok, ngejawab perokok juga malu. Ya masih Abah. Ajengan abah juga nggak merokok, rokok mah punya. Ini ajengan satu bungkus jarum super, nggak bosen saya ngomong mankobah ini. Ini mankobah beliau menunjukkan karomat pada orang dableng kayak saya. Kalau beliau menunjukkan kehebatan yang luar biasa, mungkin saya terpukau. Tapi otak saya dan emosi yang terpukau, nurani saya belum mendapat apa-apa. Tapi ketika beliau memperlihatkan akhlak, tawadu, akhlak mulia, akhlakul karimah, tersentuhlah. Ya Abah, saya masih merokok. Malum perokok, maniak rokok, nggak tahu tata krama. Biasanya orang perokok yang sudah tergila-gila itu lupa daratan. Dimanapun dia terus ngebul ya. Di depan bayi. Saya masuk kamar sebelum, pokoknya selain tidur dan sholat mungkin saya harus nggak boleh lepas dari rokok. Wong kiai banyak yang ngirim lagi.